Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan bersabar atas segala bencana, ujian, bala, musibah yang juga sampai kepada kita. Jamaah rahimahullah, salawat dan salam juga selalu kita lapaskan dan lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu menawarkan salawat atas Sayyidina Muhammad dan selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya, kelak kita di yaumul hisab mendapat syafaat dari beliau sehingga dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, di minggu lalu kita sedikit membahas tentang dosa dalam literatur tasawuf. Ringkasan dari kajian singkat tersebut bahwasanya dosa itu menurut banyak yang tertulis dalam literatur tasawuf, dosa adalah penghalang, adalah tabir antara kita dan Tuhan. Jadi kita harus sadar dan tahu betul bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu adalah tabir penghalang dan menjadi jarak dari dekatnya kita dengan Tuhan. Karena setiap dosa yang kita lakukan itu sifatnya menjauh, cepat-cepatlah kita kembali bertobat memohon ampun untuk kembali dekat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya dia menjadi penghalang, walaupun dosa itu juga menjadi fitrah atau hal yang manusiawi dilakukan oleh manusia. Karena sesungguhnya Adam dan Hawa pun turun ke bumi ini langsung memikul beban dosa. Karena dosa pula lah mereka berdua terusir dari surga. Tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, adalah orang-orang, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat itu adalah tabayatu, taubatan yang artinya kembali. Jadi kalau kita dosa sebenarnya itu perbuatan yang memang cenderung atau memiliki potensi dilakukan oleh manusia, tetapi bukan itu sebenarnya tempat kita. Oleh karena itu cepatlah kita kembali untuk bertaubat atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah, itulah kira-kira singkatnya apa itu dosa dalam literatur tasawuf, yaitu dia adalah perbuatan penghalang, pemberi jarak dan tabir antara dekatnya kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk tema berikutnya atau hal-hal yang terkait dengan yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf, selain dosa itu ada juga ibadah. Ya, dosa itu dia penghalang, tapi ada ibadah yang ibadah itu sendiri sebenarnya adalah perintah. Ya, perintah yang memang diberikan, atau perintah ini adalah panggilan yang sebenarnya kita wajib merespon. Ya, karena dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut adalah doa. Doa di dalam sumber
literatur Islam disebutkan sebagai intinya ibadah. Kenapa? Karena doa adalah udara yang dihirup oleh seseorang karena keintiman dia, hubungan dekatnya dengan Yang Maha Kuasa. Karena doa adalah sebuah pengakuan betapa lemahnya kita sebagai makhluk. Oleh karena itu, kita mengandalkan kekuatan di luar kelemahan yang kita miliki. Oleh karena itu, doa mengajarkan kita bahwa luasnya kebutuhan kita itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari doa. Dalam proses spiritualitas, doa itu menjadi untaian kata kalimat yang tidak biasa. Ketika saya berbicara dengan lawan bicara kita, atau saat ini saya berbicara, kata-kata yang keluar dari mulut saya ini adalah hal yang biasa, tidak ada dimensi atau tidak ada bobotnya. Tetapi ketika kita berdoa, setiap kata yang keluar dari mulut kita itu memiliki bobot sendiri karena dia tidak bergerak ke depan, tapi dia bergerak ke atas. Jadi doa-doa tadi yang kita ucapkan, yang kita lapaskan, dia langsung ke atas. Ya, karena dia atau untaian kata-kata tersebut merupakan atau bukanlah untaian kata yang biasa. Karena dalam doa di situ ada pengakuan bahwasanya kita atau secara langsung menandakan, membuktikan kita bahwa kita ini butuh kekuatan yang maha kuat di samping yang kita yang makhluk sangat lemah. Jamaah rahimahullah, jika merujuk pada salah satu syair Jalaluddin Rumi, dia menganalogikan manusia yang sedang berdoa itu ya, seperti ikan yang terseret ombak dan sedikit menjauh ke bibir pantai. Pada saat ketika dia sadar, ketika ikan itu sadar dia sudah berada di daratan atau berada di bibir pantai, perlahan-lahan dia bergerak menuju ke laut kembali. Tidak beragukan lagi bahwa jika seekor ikan mencapai air dengan cara apapun, ketika dia berusaha kembali ke air, itu berarti ikan tersebut tidak menarik laut ke arahnya. Bukan laut yang dia tarik ke arahnya, tetapi dia berusaha untuk mencapai air itu sendiri. Artinya, jika kita tidak berdoa, kita dingin saja dan tertutup seolah semuanya itu bisa diselesaikan tanpa doa, dia sama juga tidak membuka pintu jiwanya kepada Tuhan untuk meraih keluasan batin dengan melewati kepasrahan. Tentu di dalam doa atau dalam doa yang kita panjatkan, apalagi terkait dengan hajat-hajat kita, tentu sesuatu yang sedang atau sudah kita usahakan, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah sesuatu yang tidak kita usahakan lalu kita berdoa, kita hanya berdoa saja, itu malah akan sia-sia. Ya, tetapi kalau kita tidak berusaha, kita sudah berusaha tetapi tidak berdoa, itu juga seolah sombong. Ya, seperti yang disampaikan atau tamsil ikan oleh Rumi tadi, bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa itu sebenarnya kita sedang menarik diri kita, mendorong diri kita ke arah Tuhan. Bukan Tuhan yang datang ke kita, atau bukan air laut
lagi yang datang ke ikan, tetapi ikan itulah yang dia sedang berusaha untuk mendorong dirinya kembali. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, aku akan menjawab doa kalian. Panggillah aku. Jadi di dalam doa itu ya, yang diperintahkan oleh Allah masih menurut jalur ini, sesungguhnya Allah yang memulai panggilan itu. Dia yang memulai panggilan itu karena Allah sangat mencintai hambanya. Maka dia perintahkan, panggillah aku, ud'uni, panggillah aku. Jadi doa kita itu sebenarnya adalah respon dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita memanggil dia. Ud'uni, itu yang memulai untuk supaya dipanggil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebenarnya memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita memang merespon dari perintahnya, dari panggilan yang telah dimulai olehnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi sebenarnya doa itu juga akhirnya perintah, ya, perintah. Bahkan di suatu sumber disebutkan doa apapun itu, maksudnya apapun yang kau niatkan, yang kau butuhkan, sampai hal terkecil, misalnya memohon supaya bisa atau membelikan tali sepatu, berdoa. Jadi hal sekecil apapun itu, kebutuhan tidak hanya, jadi berdoa tidak hanya kebutuhan besar saja. Karena di dalam doa itu sesungguhnya ada pengakuan betapa lemahnya kita. Disitulah ada pengakuan bahwa kita sedang merespon perintah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan, panggillah aku, ud'uni, panggillah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan ku jawab doa, akan menjawab doa kalian. Dengan berdoa kita berusaha membuka pintu jiwa kita kepada Tuhan dan memohon keluasan kasih sayangnya untuk melewati kepasrahan. Karena setelah kita berusaha, ya, kita melewati usaha-usaha itu dengan menyandarkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga berfungsi sebagai tangga yang bisa digunakan untuk mencapai saat kita memanggil Allah. Jadi doa itu sebenarnya juga adalah sarana atau media kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berbicara tentang Dia, tetapi kita berbicara dengannya dan memanggilnya kamu. Di dalam doa, ya, di dalam doa, panggilan yang selalu kita gunakan itu adalah engkau atau kamu. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Ya Allah, ya. Seolah, ya, artinya kita di dalam doa tidak menggunakan domir atau tidak menggunakan kata ganti ketiga, dia atau mereka, tetapi yang kita gunakan selalu kata ganti orang kedua, yaitu engkau, kamu, kau, seolah lawan bicara kita ada di depan kita. Kita memposisikan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa. Dan secara nyata kita merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil manusia
sekaligus mengajarinya cara berdoa. Menurut Ghazali Rumi, masih menurut Sufi, poin ini sangat penting karena mengungkapkan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Tuhan, ya, itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Jadi cinta Allah kepada hambanya itu sebenarnya adalah yang pertama. Artinya ketika kita mencintai Tuhan, di dalam sumber-sumber sufi disebutkan sesungguhnya itu adalah bentuk dari cinta kedua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu yang telah cinta kepada kita, salah satunya dengan Dia menyerukan kita untuk memanggilnya kapanpun. Bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, dan itu sebenarnya adalah cinta pertama, kasih sayang pertama itu telah dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mencintainya karena Dia lebih dulu mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi marilah terus kita panjatkan doa, ya, memohon ampun, memohon hajat, memohon kebaikan bagi seluruh umat Islam, ya, baik yang mati ataupun yang masih hidup. Jadi teruslah kita untuk jangan berhenti berdoa, karena sesungguhnya juga doa belum tentu doa kita saja yang dikabulkan. Ketika kita memohon doa kepada orang lain, karena bisa saja dari Allahul Mahfuz kita disebutkan bahwa doanya lah nanti yang akan, doa si fulan lah nanti yang akan dikabulkan, ya, doa si fulan lah nanti yang akan dikabulkan, dan itu terkait dengan hajatnya. Jadi kita meminta doa kepada siapapun karena, ya, belum tentu juga hanya doa yang keluar dari mulut kita inilah yang dikabulkan. Ketika imam selesai memimpin sholat jamaah, kemudian diri, kemudian berdoa, kita doakan, kita aminkan. Ya, ketika imam berdoa kita aminkan. Kemudian kita ada keinginan apa, kita memohon doa kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada saudara-saudara. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu, belum tentu hanya doa yang langsung keluar dari mulut kita saja yang dikabulkan. Bisa saja di Lauhul Mahfuz disebutkan bahwa doanya sebulanlah nanti yang akan terkabul terkait dengan keinginan, ya, karena kita tidak pernah tahu. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada hari Senin ba'da zuhur. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jemaah sekalian. Sekali lagi, terus kita tidak berhenti untuk berdoa dalam keadaan dan kondisi dan keinginan apapun. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala